Oke, kita bantu turtle cuy. Kok bantu sih? Inisiasi turtle cuy. Salah. Inisiasi turtle di sini ada Vexana, kita usir cuy. Jadi kalau kalian main ESP, usahakan kalian yang nebe semua damage pas ada turtle cuy. Oke, kita turtle dulu. Ini ada minonya, kita usir lagi dan di sini dapat si alpanya. Oke, di sini ada ini siapa, Vexana, dan dapat cuy. Dan setelah itu kita kembali ke lane kita cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini, untuk kontenku yaitu seperti di thumbnail, yaitu build dan emblem Uranus tersakit dan terkuat cuy. Oke, kita lanjutin ke bawah dulu. Dan di sini musuhku siapa ya? Oke, aku lanjutin ke build dan emblemnya. Jadi untuk build dan emblemnya ini sebenarnya ini sudah banyak berseliweran cuy. Bentar, ini ada Zuzongnya. Oke, kita kasih skill 1, setelah itu kita mundur, setelah itu kita kalau skill satunya aktif kita maju lagi. Jadi cara mainnya Uranus kayak gitu cuy. Kalau punya skill 1 maju, kalau kagak ya mundur, kalau punya lagi maju lagi, terus kayak gitu ya. Intinya untuk fungsinya ini agar apa itu, agar setak dari pasif ataupun setak dari skill 1 itu tetap ada cuy, ke musuhnya ataupun ke Uranusnya sendiri. Jadi pasifnya si Uranus ini aku jelaskan sedikit aja ya. Jadi pasifnya Uranus ini akan bertambah kalau kita kenaan damage, itu entah ke creep itu entah dari creep, itu entah dari minion, ataupun itu entah dari turret, ataupun entah dari musuhnya. Jadi intinya kenaan damage pasif dari Uranus itu akan bertambah. Terus untuk skill satunya itu pasifnya akan bertambah kalau kita berhasil ngenain skill satunya kita ke musuhnya. Ini aku contohkan ke Zuzongnya. Ini kan di atas Zuzong ada kayak apa itu, ada kayak gambarnya itu kan ya, itu adalah stack skill satunya cuy. Semakin banyak stack skill satunya ataupun semakin banyak apa itu tandanya di atas musuhnya, itu akan semakin sakit cuy untuk skill satunya. Jadi gitu aja untuk penjelasan tentang pasifnya. Soalnya banyak yang bingung tentang pasifnya ini, cara penggunaan kan. Soalnya pasifnya ada dua kan si Uranus ini, yaitu tentang damage-nya dari skill 1, terus untuk regennya itu dari pasifnya. Bentar, ini mana sih tanknya? Wih, kok nggak ada? Oke, ini ada Zuzongnya. Apakah dapat sekarat? Kabur dia, nggak usah dipaksakan cuy. Nah, ini kok malah mendarat di sini, ngapain kamu? Ya hilanglah, kok maksa. Oke, dan ini kayaknya ini dapat. Jadi untuk skill satunya kayak gitu, ini tergantung stack musuhnya. Walaupun kalian itemnya defense ya tetap sakit cuy untuk damage-nya kalau stacknya itu penuh. Terus untuk regennya ataupun pasifnya si Uranus ini akan deras kalau kalian itu kenaan hit, itu entah dari minion ataupun creep ataupun turret ataupun musuh ya. Intinya untuk stacknya usahakan kalian terjaga cuy. Dan untuk menjaganya ya kalian tinggal punya skill 1 kalian maju, terus cooldown kalian mundur, kayak gitu aja. Oke, aku lanjutin ke pembahasannya cuy. Jadi untuk pembahasannya itu adalah build dan emblem Uranus terkuat dan tersakit. Oke, dan untuk build ini sebenarnya ini sudah banyak berseliweran, itu entah di apa itu, di top global ataupun pro player ini sudah banyak cuy. Tetapi kan biasanya untuk gimana ya, kalau cuma di pro player kan cuma tahu gambarnya saja kan, tetapi tidak tahu untuk cara penggunaannya. Jadi untuk penggunaannya sendiri ini kayak gini. Aku mulai dari emblemnya dulu untuk pembahasannya. Jadi untuk emblemnya aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, ini aku clear minion dulu bentar. Oke, aku mulai dari emblemnya dulu cuy. Jadi untuk emblemnya aku tetap menggunakan basic common emblem, dan untuk fungsinya ya intinya agar mananya tidak boros cuy. Walaupun kita tidak menggunakan sepatu mana ataupun memakai buku ataupun Azure Blade,
Jadi walaupun kita tidak ada mana regennya untuk itemnya, itu tetap irit cuy untuk mananya. Terus untuk talent, jadi untuk talent pertama aku tetap menggunakan agility, fungsinya agar rotasi ataupun kalau kita mau cut lane itu lebih cepat cuy. Terus untuk talent kedua aku tetap menggunakan tenacity, dan untuk fungsinya apabila kita sekarat itu akan mendapatkan tambahan physical dan magic defense cuy. Jadi lebih kuat lah kalau saat kita nebe pas ada turtle, itu lebih kuat cuy walaupun kita sekarat. Terus untuk talent ketiga ini bentar, ini ada Vexana dan dapat cuy. Terus untuk talent ketiga aku menggunakan Infuriax. Jadi untuk fungsinya Infuriax ini cooldownnya Infuriax itu cuma 5 detik cuy. Jadi fungsinya Infuriax ini bisa memberikan tambahan damage kalau kita menggunakan skill. Terus yang kedua ini bisa memulihkan 2% mana kita cuy kalau kita menggunakan skill juga. Kalau tidak menggunakan skill ataupun kita menggunakan basic attack itu tidak akan mengaktifkan Infuriax ini cuy. Ya intinya untuk Infuriax ini buat tambahan damage gitu aja cuy. Oke, kita ngepush dulu. Oke, apakah ini dapat turretnya? Dan di sini ada nolanya sih. Oke, jadi gini aja ya untuk emblemnya cuy. Oke, aku lanjutin ke buildnya. Jadi untuk susunan buildnya aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Oke, bentar, ini aku clear saja. Setelah itu kita rotasi cuy. Oke, aku lanjutin ke buildnya ini cuy. Jadi untuk buildnya ini jangan kalian telan mentah-mentah cuy. Ya intinya itu ya kalian jangan lempeng untuk pemakainya. Jadi untuk build ini ada caranya cuy untuk pemakaiannya ya itulah pokoknya. Jadi untuk pemakainya ini sendiri ini tergantung musuh di lane kalian. Aku contohkan kayak gini. Jadi kalau musuh kalian itu kayak Zuzong, lampu-lampu, terus Terizla, terus siapa lagi, pokoknya yang menggunakan skill tetapi damage-nya physical attack, kalian menggunakan Dreadnought Armor dulu cuy. Setelah itu baru ke sepatu. Tetapi kalau musuh kalian itu menggunakan attack speed, ya contohnya kayak Sun, Zilong, Argus, kalian menggunakan ini Black Seal dulu cuy, baru ke sepatu. Terus kalau musuh kalian itu ngapain ini Alpha ulti angin. Terus kalau musuh kalian itu damage-nya magic, aku contohkan kayak Sylvana, Guinevere, terus Esmeralda, kalian lanjut ke sepatu, setelah itu Oracle cuy. Jadi kalian lihat dulu musuhnya itu kira-kira menggunakan apa, kira-kira menggunakan basic attack ataupun skill. Terus setelah itu baru ke sepatu. Untuk sepatunya ini menggunakan Tox Boot cuy, dan untuk fungsinya Tox Boot ini bisa ngurangin efek sisi cuy. Jadi kalau kita kesetun itu tidak akan terlalu lama. Terus setelah itu baru ke Oracle, dan untuk fungsinya Oracle ini karena ada penambahan physical dan magic defense-nya. Bentar, ini aku TB-in dulu untuk Luoyi-nya cuy. Oke, dan ini dapat si Luoyi-nya tapi bukan aku ya. Jadi gini, tadi kan aku contohkan di game ini saja. Jadi aku tadi karena musuhnya Zuzong itu aku menggunakan Dreadnought Armor dulu cuy. Setelah itu baru sepatu. Jadi Dreadnought Armor ini ada penambahan physical defense-nya. Terus untuk sepatu Tox Boot ini ada penambahan magic defense-nya. Jadi sudah lengkap kan, ada physical dan magic defense-nya. Terus ditambah Oracle ini juga ada penambahan magic defense dan physical defense cuy. Jadi sudah kuat lah karena sudah memiliki physical defense dari 4 item. Ya intinya 3 menjadi, ya pokoknya gitulah. Soalnya Oracle ini ada physical dan magic defense-nya cuy. Setelah itu kalian beli Silent Robe dulu, baru Dominan Es. Fungsinya Silent Robe apa bang? Jadi kalau kita menggunakan Silent Robe itu akan kuat cuy kalau ngelawan hero magi. Jadi tadi kan sudah ada penambahan physical defense-nya 2 dari Dreadnought dan Oracle. Terus kita tambahin lagi untuk magic defense-nya dari sepatu, terus Silent Robe, terus Oracle juga, malah 3. Dan kita tahu kan magi itu sangat kuat untuk early gamenya. Jadi damage-nya magi itu kalau early game itu sakit cuy. Terus setelah itu kalau Silent Robe kalian jadi, kalian lanjut ke Dominan Es. Setelah itu
kalian lanjut ke item ke ini cuy, yaitu ketiga, yaitu ini sesuaikan sama musuhnya ya. Bentar, ini aku ke sini dulu cuy. Itu ngapain sih war? Ini ada lord loh. Oke, jadi untuk item ketiga ini tergantung magi musuhnya. Kira-kira magi musuhnya itu ngebres atau tidak. Kalau ngebres, kalian menggunakan Athena Shield saja cuy. Tetapi kalau maginya itu ngepok kayak YV, Gord, Nathan, terus Lilia, kalian menggunakan Radiant Armor saja. Dan ini sesuaikan saja sama musuhnya. Terus untuk item keempat, ini kalian menggunakan Blade Armor cuy. Kalau musuhnya itu MM-nya itu bersifat attack speed plus critical ataupun attack speed saja nggak masalah. Pokoknya ada attack speednya, kalian menggunakan Blade Armor. Tetapi kalau musuhnya itu MM-nya sekali basic attack ataupun sekali skill sakit, aku contohkan kayak Brody, terus Leslie, kalian menggunakan Twilight Armor cuy. Dan Twilight Armor ini juga bisa nge-counter kayak Ardos, itu juga bisa. Terus untuk item terakhir, kalian menggunakan ini cuy, yaitu Anti Cuirass. Tetapi untuk Anti Cuirass ini, kalau musuhnya itu ada yang menggunakan skill tetapi physical attack. Tetapi kalau tidak ada yang menggunakan kayak gitu, kalian menggunakan Immortal saja cuy. Jadi gini aja ya untuk penjelasan itemnya. Terus aku lanjutin ke spellnya cuy. Jadi untuk spellnya aku tetap menggunakan Revitalize. Dan untuk fungsinya, bentar ini aku nge-push dulu apakah bisa. Oh nggak bisa cuy, kesini semua. Dan untuk Revitalize ini sebenarnya kayak biasanya, yaitu kalau kita kalah laning phase, ya kalian tetap bisa ikutan kontes turtle cuy. Jadi laning phase ini ya intinya kalau kalian kalah laning phase, pas ada turtle kalian masih di level 3 cuy. Jadi kalau kalian menggunakan Revitalize, walaupun kalian masih di level 3, kalian boleh ikutan turtle. Tetapi kalau kalian menggunakan spell yang lainnya kayak sprint, flicker, itu tidak bisa cuy. Oke, jadi gitu aja untuk penjelasan build, emblem, dan spellnya. Oke, aku lanjutin ke gameplaynya cuy. Bentar, itu ngapain sih alpanya di situ? Oke, kita clear minion saja cuy. Oke, dan di sini kita bantu atas dulu cuy. Bentar. Ayolah, salah satu jebol gitu loh. Kan enak kalau salah satu jebol ini untuk turretnya. Ini sudah ngeluarin ulti ya Vexananya. Oke, kita ini apa ini hancurin lordnya Vexana cuy. Bentar, ini aku pakai Blade Armor karena ada Hanabinya cuy. Bentar. Oke, kita TB-in saja. Oke, itu di sini semua sih. Oke, ini sudah ulti untuk Hanabinya. Terus ngapain ini kalau di sini semua kagak bisa ini? Nah, ngapain Jujong? Hayu. Ah, hilang, malah hilang sama Lolitanya cuy. Cepat amat ya ultinya Vexana. Oke, kita ini aja cuy. Biar enggak lama, kita coba ini Lord aja cuy. Woi, timku mana ini? Nah, ini ada alpanya. Oke, kita Lord aja biar cepat cuy. Oke, kita Lord. Ayo sini MM mana nih MM? Oke, lah ini ada MM-nya. Oke, kita lihat dulu. Ini musuhnya nggak ada. Oh, di sana semua. Nah ya, kita bantu Lolitanya cuy. Ya kesasar di sana, kita langsung pakai ulti. Nah, kita usir dan ini Hanabinya hilang. Ini ngapain ini? Nah, Jujong, komat. Oke, dan ini mati 2 cuy. Kita tinggal nunggu lordnya. Nah, ini malah ngetik. Nah, kita nge-push dari sini apakah bisa? Ini sama alpanya. Oke. Nah, ini sudah ulti. Nah, ini dapat Vexananya dapat. Kita mundur dulu cuy. Masuk turret aku. Oke, dan ini mati 4 dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk penjelasan hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.